Satu Advent juga hari pertama di awal bulan ini, saudara, pas tanggal 1. Nah, saudara, hari ini kita membahas satu tema, yaitu adalah tidak sekedar datang. Mari kita lihat Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya undang saudara boleh membuka akan ayat firman Tuhan ini, saudara. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Saya minta saudara untuk membuka karena kita akan baca bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua sampai seterusnya. Saya mulai ayat pertama, saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada bulan Mei tahun 2017, seorang wanita bernama Ibu Sri, dia jalan kaki dari Sragen di mana dia tinggal, jalan kaki dari Sragen menuju istana. Waktu itu Presiden Jokowi telah menjadi presiden dari 2014, dan kenapa dia melakukan itu? Karena dia pernah berkata kalau Jokowi nanti menang 2014, maka saya akan mau jalan kaki dari rumah saya sampai ke istana. Saudara, di dalam perjalanan itu memang tidak sedikit orang itu mengejek dia. Ada yang menyebut dia orang gila, orang gembel, pengemis. Bahkan dia juga menceritakan hampir-hampir dia diperkosa. Tetapi saudara, dia tidak patah semangat. Dari hari ke hari sampai hari ke 23. Akhirnya dia berhasil sampai di istana dan ketemu dengan Jokowi. Walaupun saudara, pertemuan itu tidak lama, hanya 5 menit. Tapi hatinya dia bilang, saya sangat puas, saya sangat senang karena bisa bertemu dengan Jokowi. Bahkan dia juga membawa susu kedelai hasil produksinya dan 1 ekor ayam jago milik kesayangannya yang dia besarkan dari kecil sampai besar, dia serahkan kepada Jokowi. Kisahnya ini cukup viral pada zaman itu, dan ketika saya melihat, mungkin saudara, ini hal yang sepele kalau kita memperhatikan. Tapi kemudian saya mencoba merenungkan ya, kenapa Ibu Sri mau melakukannya?
Setelah saya amati saudara, karena dia sangat senang, dia tahu sekarang bahwa presidennya, pemimpinnya adalah Jokowi. Sehingga dia rela menempuh perjalanan yang sedemikian jauh, sekaligus juga untuk melaksanakan apa yang menjadi sebuah nazar dia. Tapi satu hal adalah karena dia melihat Jokowi ini adalah pemimpinku. Jadi dia tahu saya punya relasi dengan Jokowi. Walaupun bukan relasi sebagai anggota keluarga, tapi saya tahu dia adalah pemimpin bagi Indonesia. Dan dia sudah menjadi pemimpin bagi negeri ini, dan saya adalah orang yang dipimpinnya. Sehingga dia rela melakukan apa yang mungkin bagi orang lain itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi ketika saya merenungkan saudara, ternyata apa yang dikerjakannya ini bisa menjadi satu pembelajaran berharga bagi setiap kita. Karena apa saudara? Umumnya kalau kita tahu siapa raja kita, siapa pemimpin kita, kita kenal betul, maka saudara kita bisa melakukan apa saja untuk orang itu. Tapi kalau kita tidak kenal saudara, maka kita akan bisa menjadi satu orang yang melakukan yang bertolak belakang. Mungkin yang dilakukan Ibu Sri itu sederhana, tapi saya mencoba sekarang membawa kita melihat satu gambaran yang barangkali lebih luas, yaitu adalah tentang relasi kita dengan pemimpin. Saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, sebenarnya yang menjadi raja yang sesungguhnya dalam hidup ini, tentunya kita tahu itu adalah Tuhan. Dan pada waktu Tuhan menciptakan kita pertama kali, sebenarnya dia menciptakan dengan satu tujuan, supaya kehidupan kita itu adalah punya satu arah yang benar, yaitu adalah, anggap saja saudara ini adalah Allah, arahnya ke sini. Jadi dia menciptakan kita itu kan untuk menyembah dia, melayani dia, memuliakan dia, mengikuti dia, dan merajakan dia di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, seluruh kehidupan kita ini kita berikan untuk menyembahnya, untuk melayani dia, menghormati dia, mengasihi dia, bahkan mempersembahkan sesuatu kepada dia, bukan hanya hidup kita, harta kita. Ini tujuannya ketika kita diciptakan. Tapi saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, tidak lagi mereka menyembah Allah, tetapi terbalik saudara, yaitu adalah manusia justru membelakangi Allah, dan kemudian manusia itu akhirnya mengikuti dirinya sendiri. Dan siapa yang jadi raja? Bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Sehingga manusia itu akhirnya berseberangan dengan Tuhan. Jadi ada satu kerusakan relasi. Relasi yang sedemikian tadi begitu indah, tapi kemudian rusak karena manusia berdosa. Akhirnya arahnya ke sana saudara. Bertolak belakang kan. Dan itulah kehidupan kita saudara. Maka sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, itu adalah untuk memperbaiki. Supaya manusia yang arahnya ke sini, Tuhan Yesus itu adalah dia datang, lahir, supaya dia memulihkan relasi itu, mengembalikan manusia ke arah sini saudara. Dan itu yang firman Tuhan katakan. Sehingga kedatangan Kristus tidak pernah terlepas dari yang namanya pemulihan relasi antara manusia dengan Tuhan. Dan pemulihan relasi manusia dengan manusia. Bahkan manusia dengan benda. Semua yang lain yang bukan manusia. Dan kita meyakini sebenarnya, kalau relasi kita dengan Tuhan ini beres, pasti mempengaruhi relasi kita dengan sesama. Dan mempengaruhi relasi kita dengan benda, termasuk dengan gadget. Tapi persoalan utama saudara ini udah rusak. Maka Tuhan mau datang untuk memulihkan, untuk memperbaharui. Maka kalau kita melihat Yesus tidak sekedar datang ke dalam dunia, tapi dia ingin supaya setiap orang itu menyambut dia sebagai raja di dalam kehidupan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mau? Nah ini yang mau kita renungkan saudara. Apakah manusia mau? Apakah manusia menerima? Apakah manusia menyambut? Apakah manusia berkata, oke, engkau yang lahir, aku akan terima. Saudara, mari kita lihat dari Herodes yang tadi kita dengar.
Saudara, kalau tadi kita lihat ya, Herodes itu, dia kan mendengar ada raja orang Yahudi yang lahir, yaitu adalah dari orang Majus ya, dia mendengar. Waktu dia mendengar, kira-kira apa saudara tanggapannya? Tadi ayat yang kita baca saudara, tanggapan Herodes di sana, itu dia terkejut. Terkejut. Saudara, mungkin kita lihat apa artinya terkejut. Ini bukan terkejut biasa. Sebenarnya bukan saudara. Di dalam bahasa Yunani ya, arti terkejut itu adalah taraso. Di dalam bahasa Yunani, taraso. Ini mirip-mirip bahasa Nias saudara. Bahasa Nias itu taraso itu terasa. Ya, bahasa kami gitu ya. Tapi ini taraso di dalam bahasa Yunani artinya itu adalah dia tergoncang. Dia gelisah saudara. Bahkan dia kacau ketika dengar berita, kok ada raja orang Yahudi yang lahir. Terkejutnya luar biasa. Kenapa dia terkejut saudara? Ternyata kedatangan Tuhan Yesus itu adalah bukan menjadi sukacita buat dia. Justru itu adalah satu berita yang menjadi sebuah ancaman bagi posisi dia sebagai seorang raja pada masa itu. Karena dia takut kehilangan posisi dia sebagai seorang raja. Dia takut Kristus itu akan menggeser dia. Dia takut Kristus itu akan juga mengambil alih seluruh apa yang menjadi kenyamanan, seluruh kesukaan dia. Herodes tidak suka. Maka dia sangat membenci Tuhan Yesus. Pada waktu datang, dia tidak suka. Walaupun mungkin saudara di dalam berita yang tadi kita baca, dia mencoba panggil orang Majus. Tolong ya, nanti kalau kamu ketemu, tolong selidiki. Dan nanti info kepada saya. Kalau ada WA, boleh WA saya. Kalau zaman itu kalau ada WA misalnya. Supaya saya nanti juga datang. Ingin menyembah. Aneh itu. Wah, ini kelihatannya sangat bagus ya saudara ya. Tapi ternyata saudara, apakah betul-betul dia ingin menyembah? Kalau saudara nanti membaca saudara ya, ternyata bukan loh. Dia sebenarnya punya satu ketakutan, paranoid. Karena ketika dia tahu anak itu ada di mana, lahirnya di mana, saudara tujuannya apa? Dia ingin membunuh. Dia ingin mematikan. Dia ingin menghanguskan. Karena saudara, Herodes itu sangat terkenal. Karena orang-orang di keluarga dia aja saudara, dibunuh sama dia. Karena itu mengganggu posisi dia sebagai raja. Apalagi orang lain. Makanya nanti kalau saudara baca di ayat berikutnya 13, 14, 15 dan seterusnya, itu karena dia tahu orang Yahudi sudah, orang Majus sudah perdayakan dia mencari anak itu. Akhirnya semua anak yang berusia khususnya 2 tahun ke bawah dimatikan sama dia. Dibunuh. Jadi kita tahu saudara, dia benar-benar terancam, tidak suka. Karena itu akan menjadi sebuah gangguan bagi hidupnya. Padahal saudara, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menolong dia. Bahkan bukan hanya dia, untuk seluruh umat manusia. Tapi dia punya satu pikiran yang begitu licik dan jahat. Sehingga dia justru ingin membunuh bayi yang baru kurang lebih 2 tahun ke bawah. Saudara, ini adalah sikap hati Herodes. Yang sebenarnya saudara, bisa menggambarkan sikap hati banyak orang di zaman ini. Karena kehadiran Yesus ke dalam dunia ini tidak selalu menjadi sebuah sukacita bagi banyak orang. Justru kehadiran Yesus itu dianggap sebagai satu ancaman bagi dia. Satu duka cita, bukan sukacita. Bahkan di dalam perayaan Natal saudara, di dalam momen-momen Natal seperti ini banyak orang senang. Tetapi saudara, apakah kemudian betul-betul mereka menyambut Natal itu ketika Natal itu datang, betul-betul lahir, maksudnya dirayakan, dan ketika ditantang, maukah engkau jadikan Yesus sebagai raja bagi hidupmu? Belum tentu saudara, belum tentu. Dan itu adalah gambaran hidup Herodes ini, menggambarkan sebenarnya kehidupan banyak orang di zaman ini. Tidak rela menyerahkan akan kendali kehidupannya untuk dikendalikan oleh Yesus yang adalah raja. Tidak rela bagaimana hidupnya ini dipimpin oleh Kristus. Tidak rela masa depannya dipimpin oleh Kristus. Tidak rela akan pergaulannya dipimpin oleh Kristus. Karena apa? Dia tahu itu ancaman buat saya.
Makanya ketika misalnya ditantang, kamu mau nggak menyangkal diri? Kamu mau nggak memikul salib? Mau nggak menyerahkan cita-citamu, masa depanmu kepada Kristus? Belum tentu. Mau nggak engkau berkata, ini usahaku, bisnisku, Kristus yang jadi raja? Mau? Saudara, ini tidak gampang. Menundukkan diri di bawah kekuasaan Kristus adalah satu tantangan terbesar di zaman ini. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan dosa itu membuat kita tidak tunduk, saudara. Dosa itu membuat kita tidak mau takluk. Dan dosa itu membuat justru menjadikan diri kita, saya adalah bos bagi diri saya sendiri. Saya adalah raja bagi diri saya sendiri. Membanggakan, saya bisa. Membanggakan, saya gak perlu Kristus. Membanggakan, saya apalagi hartaku banyak. Gak usah Tuhan, saya bisa sendiri. Dan saudara, itulah dosa sebenarnya. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar dari Herodes ya, ketika kita menolak Yesus di dalam hidup ini, ketika kita menolak dia sebagai raja yang mengendalikan hidup kita, saudara, saya berani katakan, kita tidak jauh beda dengan Herodes. Secara terang-terangan kita sudah langsung berkata, saya bukan berpihak kepadamu ya Tuhan, tapi saya membelakangi engkau melawan. Ini arah hidup Herodes ke sini. Dan saudara, saya nggak tahu saudara ada di posisi mana. Tetapi banyak orang di dunia ini yang masih menjadikan dirinya sebagai raja, bukan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita untuk merenungkan ini. Apakah kita selama ini mirip-mirip dengan Herodes? Mungkin engkau berkata, enggak, saya sebagian daripada hidupku ini aku udah serahkan. Sebagian. Tapi yang Tuhan mau bukan sebagian loh. Sebenarnya yang Tuhan mau itu adalah seluruhnya. Abraham Kuyper itu pernah mengatakan, saudara, tidak ada 1 inci pun di dalam kehidupan kita ini. Saudara perhatikan, tidak ada 1 inci pun. 1 inci itu, waduh, kecil sekali saudara ya. Tidak ada 1 inci pun di dalam hidup kita ini yang Kristus tidak nyatakan itu adalah milikku. Jadi ketika kita berani berkata Yesus adalah raja bagi hidupku, itu berarti setiap inci di dalam hidup kita tidak ada satupun yang tersisa. Semua kita surahkan kepada Kristus. Saudara, Herodes ini menggambarkan orang yang tidak mau Kristus jadi raja bagi hidupnya. Justru tujuan hidupnya adalah Kristus ditolak. Kristus dibuang. Kristus dibunuh. Itu saudara. Saudara, kita belajar satu lagi ya. Sebelum kita lihat bagian terakhir, yaitu adalah para imam kepala dan ahli Taurat. Ini juga mirip, responnya mirip. Tadi ketika Herodes tahu bahwa ada raja orang Yahudi yang lahir, dia kan panggil itu para imam kepala, ahli Taurat. Coba selidiki, tahu nggak? Mereka kasih jawaban sangat bagus. Yaitu adalah mereka bilang begini nih ya. Mereka berkata kepada Herodes, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Coba ya saudara perhatikan, ketika mereka kasih jawaban kepada Herodes, tahu nggak? Jawaban mereka itu adalah 100. Luar biasa. Mereka ini orang pintar, ahli Taurat, imam kepala, orang-orang Farisi itu kan orang-orang pintar. Mereka kasih jawaban nilainya itu 100. Banyak anak pingin nilainya 100. Anak-anak muda yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, dan bukan hanya anaknya yang bangga, orang tuanya ikut senang. Wow, nilaimu 100. Tapi saudara, nilai ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala itu kalau kita lihat, meskipun nilai mereka 100, meskipun secara teologi, secara doktrin, isi kepala mereka dipenuhi dengan kitab suci, tapi saudara, saya ajak saudara memperhatikan ya, itu hanya pengetahuan, itu hanya tahu di otak,
Tapi hati mereka saudara dingin. Kepala mereka itu penuh pengetahuan, mungkin panas, tapi hati mereka beku kayak es. Tidak ada kepekaan, tidak ada kerinduan untuk datang, untuk menyembah, menyelidiki di mana anak itu ada. Mereka tidak cari saudara. Sama sekali mereka hanya tahu, tapi tidak ada satu kerinduan mungkin menyelidiki di mana. Mungkin di sana dia lahir atau di mana gitu. Gak ada saudara. Kota Bethlehem bukan kota yang besar. Mungkin saudara berpikir waktu Herodes membunuh anak-anak di bawah 2 tahun, tahu gak jumlahnya berapa? Waktu saya selidiki, melihat, mendengar, membaca itu, waduh ternyata saudara, mungkin pikiran kita 100 orang, 200 orang gitu. Enggak, kurang lebih 20 orang. Enggak banyak, enggak, ini Bethlehem kota kecil. Jadi sebenarnya mereka bisa melihat, menyelidiki, tapi mereka justru tidak mencari tahu. Kenapa? Walaupun kepala mereka penuh pengetahuan, tapi mereka tidak mempunyai kepekaan rohani. Tidak ada kepekaan. Berarti nggak ada satu kerinduan, nggak ada satu hati yang mau datang kepada Tuhan. Nggak ada satu hati yang betul-betul pingin tahu di mana Tuhan itu ada. Saya juga mau sujud, saya mau menyembah Dia. Dan saudara ini bisa menggambarkan akan juga banyak orang di zaman ini yang barangkali bertahun-tahun merayakan Natal saudara. Mungkin kita seperti tadi itu suasananya luar biasa sukacita. Luar biasa senang. Bahkan kita menyanyi, bertepuk tangan, mungkin angkat tangan. Tapi saya mau tanya saudara, maukah engkau ketika mendengar firman, engkau berkata, aku juga mau datang kepada anak itu. Aku mau menyembah Dia, aku mau terima Dia, aku mau puji Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Herodes, ahli Taurat, imam kepala, menjadi gambaran yang tidak semestinya kita contoh di dalam hidup ini. Karena kita dipanggil itu berbeda saudara. Karena kita tahu bahwa sebenarnya ketika Allah mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Saudara tadi saya bilang itu ada kaitannya untuk memulihkan relasi kita dengan Allah yang sudah terputus. Bagaimana relasi ini bisa dibangun kembali. Sehingga kita menyerahkan hidup kita, mengikuti Allah, memberikan hidup ini sepenuhnya. Dia adalah Raja bagi hidupku. Tuhan adalah pemimpinku. Tuhan yang kulayani. Tuhan yang kuikuti. Aku membelakangi dosa. Aku meninggalkan ketidakpercayaan. Aku mau ikut Yesus yang adalah Raja yang mulia. Saudara, ini panggilan Tuhan buat kita. Bukan berarah ke sana saudara yang hidup di dalam dosa. Tapi justru kita dipanggil tinggalkan dosa ini. Dan supaya kita menuju kepada Allah. Berjalan dari hari ke hari. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang melakukan itu? Itu adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus adalah jadi satu contoh teladan bagi kita sebagai orang Kristen hari ini yang mengaku mungkin sudah lama ke gereja. Atau mungkin mengaku sudah percaya tapi belum sungguh-sungguh percaya. Atau mungkin selama ini yang ragu-ragu. Saudara, orang Majus tahu nggak mereka dari mana? Mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan orang beragama seperti orang Yahudi sebagai umat pilihan Tuhan. Bukan. Mereka adalah orang Babel, orang Persia. Ini memang orang-orang yang pintar saudara. Mereka menyelidiki ketika bintang itu bergerak. Lalu mereka mengikutinya. Dan heran sekali saudara ya. Walaupun waktu itu mereka harus meninggalkan rumah mereka. Bayangkan mereka dari Babel itu jaraknya sampai ke Yerusalem. Minimal itu 1000 kilo lebih. Bisa 1300. Dan itu tidak selesai di dalam beberapa bulan. Kemungkinan perjalanannya bisa setahun lebih saudara. Dan coba bayangkan mereka bukan rombongan yang kecil, ini rombongan yang besar. Mereka harus meninggalkan rumah mereka. Dan mereka harus mempersiapkan bahan-bahan yang mereka perlukan, makanan dan banyak hal saudara. Belum lagi di dalam perjalanan mereka harus capek, lelah. Belum lagi kalau ada peperangan, mereka diancam nyawanya. Seperti Ibu Sri yang tadi itu dari Sragen ke istana. Itu penuh dengan perjuangan. Tapi kenapa orang Majus itu mau saudara? Kok rela meninggalkan rumahnya? Kok rela meninggalkan yang di belakang sekarang mau
melihat di mana anak itu lahir. Saudara tahu nggak? Karena mereka sangat tahu siapa raja yang sesungguhnya di dalam hidup ini. Siapa Tuhan yang sesungguhnya yang harus dipuji, disembah, dan diagungkan. Saudara, sebenarnya menjadi satu pertanyaan kepada kita. Kan mereka di Yerusalem ketemu Herodes. Pertanyaannya, kenapa kok mereka enggak mengakui Herodes itu sebagai raja yang mereka tahu dia raja, kenapa kok enggak sembah dia? Kenapa kok mereka tidak menyembah, sujud, memberi persembahan itu kepada Herodes? Tahu nggak? Karena mereka tahu satu hal, siapa di dalam kehidupan ini yang semestinya sebagai raja? Siapa di dalam kehidupan ini yang semestinya sebagai Tuhan yang kusembah? Siapa di dalam hidup ini yang semestinya sebagai pemimpin tertinggi, yang punya otoritas tertinggi, yang harus saya ikuti, muliakan dalam hidup? Itu orang Majus, dia tahu. Sehingga dia tahu Herodes bukan raja di atas segala raja. Herodes manusia biasa. Yang dia tahu adalah anak itu, yaitu Mesias. Dia yang adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang harus saya tinggikan. Dia adalah Tuhan yang saya harus puji, sembah, dan muliakan. Maka ketika mereka sampai, saudara, apa yang mereka lakukan? Ketika bintang itu berhenti tepat di mana anak itu lahir. Walaupun saudara, anak itu mereka temukan di tempat yang kecil, bukan di istana. Yang secara kacamata manusia, Yesus itu tidak tergambarkan sebagai seorang raja di atas segala raja. Tidak tergambarkan sebagai seorang pemimpin yang dibanggakan dunia. Tapi mereka sangat kenal, yang lahir ini adalah dia anak Allah. Yang lahir ini adalah raja di atas segala raja yang tahtanya tidak pernah berkesudahan. Ini satu pengenalan yang luar biasa. Dengan kata lain, mereka tahu Tuhan mereka siapa, mereka tahu raja mereka siapa, dan mereka tahu hidup ini harusnya diabdikan ke siapa. Hidup ini harusnya dipersembahkan kepada siapa. Bahkan mereka tahu harta yang aku punya, ku berikan kepada siapa. Dan mereka tahu itu hanya diberikan kepada Kristus, bukan kepada Herodes. Itu sebabnya ketika mereka sampai di sana, kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca itu, saudara, di mana mereka sujud menyembah anak itu. Bahkan kemudian mereka membuka tempat harta mereka. Dan apa yang mereka berikan itu adalah emas. Mereka sudah tahu, saudara, kenapa emas? Emas itu menggambarkan kemuliaan, dan mereka mengakui bahwa identitas anak yang lahir itu adalah raja. Luar biasa, saudara. Lalu mereka membawa dupa atau kemenyan. Itu menggambarkan, mengakui bahwa yang mereka sembah itu adalah Allah, dia adalah Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Mereka sudah persiapkan dari sono setahun yang lalu lebih. Bahkan, saudara, mereka juga memberikan yang namanya itu adalah mur. Mereka tahu anak ini akan menjadi penebus yang akan mati demi keselamatan umat manusia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana orang-orang Majus menggambarkan respons mereka, sikap mereka ketika mendengar tentang Yesus yang lahir di tengah-tengah dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyambutnya. Mereka membuka hati mereka. Mereka membiarkan Yesus sebagai raja bagi mereka. Mereka membiarkan Yesus lahir di hati mereka. Tidak seperti Herodes, tidak seperti imam besar ahli Taurat. Tapi justru mereka menyambut Yesus dalam hati mereka. Hari ini, saudara, maukah kita di Advent yang pertama ini, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam perayaan Natal 25-26 Desember, 24-25 nanti, saudara, maukah engkau berkata, Tuhan, hari ini aku mau membuka hati aku ini dan menerima engkau sebagai raja bagi kehidupanku. Aku akan menyembahmu.
Aku akan sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Aku akan memberikan hidupku. Mungkin selama ini saya sebagian yang saya berikan. Tapi hari ini seluruhnya. Bukan hanya saja aku mau. Tubuhku aku serahkan. Tapi hartaku seperti orang-orang Majus ini. Mereka tahu Yesus adalah Raja. Maka saudara, bagaimana respons kita hari ini? Apakah engkau ingin seperti orang Majus? Yang sujud menyembah kepada Yesus yang lahir itu. Apakah engkau ingin seperti orang Majus yang hidupnya diubahkan? Ketika mereka ketemu anak itu, mereka diperingatkan dalam mimpi. Jangan balik lagi ke Herodes. Pulang melalui jalan lain. Saudara, ini menggambarkan hidup mereka sudah berubah. Jadi sekarang mereka adalah melewati jalan lain sambil mereka terus mengikuti Yesus adalah Raja bagi kehidupan kami. Yesus adalah Tuhan bagi kami. Saudara, ini berkat terindah. Di momen Natal kepada orang-orang Majus yang jauh di sana. Tapi Tuhan beri anugerah sampai mereka bisa kenal itu Yesus anak Allah. Saudara, ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, Dia bukan hanya datang untuk orang Yahudi. Tapi Dia datang untuk semua orang. Dan firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya berubah. Dia tidak binasa. Tapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Hari ini saudara, di momen Natal ini, yang akan kita sambut. Satu Advent hari ini sudah dimulai. Maukah engkau berkata, Tuhan, aku mau menyambut engkau sebagai Raja bagi hidupku. Engkau Raja bagi masa depanku. Engkau Raja bagi pekerjaanku. Engkau Raja bagi keluargaku. Engkau Raja atas setiap hobi-hobiku. Engkau Raja sepenuhnya di dalam hidupku. Bukan aku lagi. Aku mau menundukkan diriku, egoku, segalanya ku berikan kepada engkau. Saudara, Tuhan menyediakan sukacita yang besar. Untuk setiap kita yang sungguh-sungguh menyambut Kristus sebagai Raja. Karena Dia tidak hanya sekedar datang, tetapi Dia untuk membawa kepada kita hidup yang berbeda. Supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Yang tidak lagi mirip dengan orang dunia. Yang pencarian hidup mereka penuh dengan persaingan, ketetatan untuk menjadi orang yang mungkin di dalam dunia ini berhasil itu. Tapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, saudara, dia tahu untuk mau berhasil, untuk masa depanku, untuk apapun termasuk bisnisku, dia akan menempatkan Yesus sebagai Raja yang akan memimpin kehidupannya. Saudara, itulah panggilan kita. Maka biarlah seperti firman Tuhan hari ini, kita ditemukan seperti orang Majus. Ketika mereka ketemu anak itu, firman Tuhan berkata, mereka masuk ke dalam rumah itu, melihat anak itu. Lalu kemudian mereka sujud menyembah. Bahkan mereka membuka tempat harta bendanya. Mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, dupa, kemenyan, dan mur. Ini hidup kita, saudara. Kiranya hari ini hidup kita boleh mengalami satu hidup yang diubah oleh Kristus. Kita terima Dia, Dia adalah Tuhanku, Dia adalah Rajaku, Dia adalah yang kuikuti, kusembah, dan kulayani. Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus.